Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dimas Sardana, NRP 42 dari kelas 2D4 ITB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Y2 Working with Key dan juga mencoba latihan pada praktikum Working with Key. Jadi, apa itu Key? Key merupakan sebuah tool yang sangat powerful pada Y2 framework. Powerful yang dimaksud di sini bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Di sini terdapat fitur model generator, terdapat fitur CRUD generator, controller generator, form generator, modul generator, dan extension generator. Key ini hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Kalau teman-teman masih ingat, pada saat kita menginstalasi Y, teman-teman di CMD itu memilih angka 0 untuk tahap development. Dan yang terakhir, G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu yang secara otomatis di sini membicarakan tentang sebuah network keamanan security. Nah, untuk keamanan dari G ini sendiri, secara default G dapat diakses hanya dari localhost. Tetapi kita bisa menyeting atau mengonfigurasi IP mana saja yang dapat mengakses G atau aplikasi kita. Nah, untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain dari localhost, bisa melakukan langkah berikut. Pada aplikasi teman-teman, buka config /wphp, kemudian menguncomment kode baris berikut. Nah, terutama untuk baris allowed IPs, di sini teman-teman bisa menambahkan IP mana saja yang teman-teman beri akses. Selanjutnya, untuk mengakses G bisa melakukan dari dua cara. Yang pertama, untuk cara yang pertama ini, http your domain /your/app/web/index.php tanda tanya r sama dengan G, atau langsung your domain your app/web/g jika kita mengaktifkan pretty URL. Nah, pada praktikum ini saya akan mencoba untuk melakukan mengakses G menggunakan pretty URL. G di sini mempunyai fungsi untuk mengenerate model, controller, CRUD, mengenerate form, modul, dan extension. Untuk dapat menggunakan model generator dari G, kita diwajibkan untuk harus terhubung dengan database terlebih dahulu. Karena model generator yang ada pada G ini identik dengan database. Nah, kita lihat model generator. Di sini model generator digunakan untuk membuat model terhadap sebuah tabel pada suatu database. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki database terlebih dahulu. Tidak hanya database tetapi tabel pada database. Nah, bisa dilihat bahwa di sini requirement-nya yaitu tabel name yang mengacu dari sebuah database. Misal di sini ada jurusan, tabelnya jurusan. Kemudian model class ini secara otomatis juga akan jurusan. Namespace ini bisa teman-teman konfigurasi sesuai kebutuhan. Kalau di advanced template biasanya bukan app/models tetapi front end atau back end/models. Kemudian kita preview lalu di generate. Nah,
Kalau bicara secara teknis, pada kode program kita, model generator ini akan menghasilkan sebuah model yang diletakkan pada direktori models. Contohnya, kita ke bagian front end. Nah, semua file yang ada di folder models ini merupakan hasil dari model generator. Nah, jadi itu fungsi dari G yang sangat powerful untuk membantu kita membuat model generator tidak dari nol atau tidak dari sketch. Nah, selanjutnya CRUD generator. CRUD generator di sini digunakan untuk membuat form index, create, update, dan delete. Nah, dimana model class ini bisa teman-teman create dengan memberikan namespace-nya, kemudian models, kemudian nama model class-nya apa. Nah, begitu juga dengan yang search model class dan juga controller class. Berdasarkan pengalaman saya sampai saat ini, ketika kita membuat sebuah CRUD atau memakai fitur CRUD generator ini, baik model class, search model class, dan controller itu harus diisi karena akan saling berkaitan. Setelah itu kita generate. Nah, berbeda dengan model generator yang hanya menghasilkan satu file, maksudnya di sini ketika kita ingin membuat sebuah model generator akan hanya menghasilkan satu file .php saja. Nah, di sini CRUD generator itu akan menghasilkan beberapa file. File search model pada directory model, file controller pada directory controller, kemudian satu set CRUD view pada directory dengan nama yang sesuai dengan controller dan berada di dalam directory views. Misal tadi kita membuat sebuah model item kategori. Kemudian pada controllers juga ada item kategori controller. Begitu juga yang ada pada views. Kemudian di item kategori juga membuat sebuah CRUD. Jadi pada kesimpulannya banyak file yang dihasilkan dari CRUD generator ini. Nah, selanjutnya mengkustomisasi G. G akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Maksudnya di sini kita kembali ke atas. Nah, template di sini berkaitan dengan kode template di sini. Default bla 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 ini bisa dikustomisasi menggunakan template yang kita buat sendiri. Nah, pada praktikum ini di latihannya juga diminta untuk mengkustomisasi G. Nah, caranya buat sebuah directory template pada aplikasi kita. Kalau di advanced template itu bisa di dalam folder front end atau back end. Kalau di basic ya udah di dalam folder basic. Kemudian copy directory CRUD yang ada pada folder vendor /d2-g/src/generator. Kemudian paste folder CRUD ke dalam folder templates. Nah, untuk mengkustomisasi G yang perlu kita konfigurasi pada directory template ini adalah pada file
pada file form mohon maaf, pada file controller dan search. Nah, selanjutnya tambahkan atribut generator pada konfigurasi GUI. Untuk di Advanced PHP di main local.php dengan menyesuaikan kode program kita dengan baris kode ini. Nah, untuk hasil dari customisasi GUI, untuk kode template-nya bisa kita gunakan versi kita sendiri. Nah, untuk customisasi GUI di sini untuk membuat sebuah template ketika kita ingin membuat model atau code generator untuk menambahkan sebuah baris kode yang kita inginkan. GUI extension. GUI ini juga memiliki sebuah extension di mana beberapa developer itu membuat extension untuk meningkatkan kemampuan GUI. Contohnya Ajax CRUD dan Enhanced GUI. Sekarang routing pada Y2. Secara default, request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y2 adalah seperti ini. Localhost/demo. Demo ini nama project kita. Kemudian index.php. R sama dengan greeting/index. R ini root. Jadi indeksnya ini bertanya mau root kemana. Ke greeting itu sebagai controller dan index sebagai action ID-nya. CRUD generator akan menghasilkan sebuah controller dengan 5 buah action. Untuk mengakses action pada controller dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Misal action index dapat diakses melalui localhost YBasic ini nama projectnya, kemudian directory web, kemudian index R sama dengan jurusan/index. Nah, selanjutnya kita ke pretty URL. Pretty URL ini digunakan untuk memudahkan user maupun developer untuk mengakses aplikasi kita. Pada dasarnya URL-nya akan seperti ini. Sedikit susah untuk diingat, tetapi dengan pretty URL kita bisa membuat URL itu menjadi simple seperti contoh localhost ybasic/web/site/contact. Nah, untuk cara membuatnya pada template basic untuk kita buka file config /web.php, kemudian menambahkan kode berikut, dan biasanya itu sudah ada tetapi dalam mode comment. Jadi tugas kita hanya meng-uncomment. Pastikan modul mode rewrite telah di-enable pada konfigurasi Apache Anda. Kemudian buat file .htaccess di dalam folder web. Kemudian file tersebut diisi dengan baris program seperti ini. Nah, baik. Untuk latihannya di sini ada 5 soal. Yang pertama, modifikasi template untuk CRUD dan model generator dari GUI. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang diisikan oleh GUI. Nah, untuk langkahnya sendiri, kita masuk ke project yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk langkah-langkah modifikasi template sendiri tadi kan
mengcopy folder CRUD yang ada pada directory vendor. Oh ya, kalau misalkan kita di advance, oh ya, untuk latihannya ini kita menggunakan yang advance. Jadi di dalam aplikasi atau project kita itu ada directory vendor. Kemudian kita cari ysoft, kemudian y2key. Nah, kemudian ada src. Dan di sini ada CRUD ya. Di dalam generator ada CRUD. Nah, folder CRUD ini kita kopikan ke aplikasi kita yang ada di front end. Nah, sebelumnya kita diminta untuk membuat folder templates dan mempaste folder CRUD-nya ke dalam directory template seperti ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita kustomisasi adalah di dalam controller dan search. Caranya dengan menambahkan nama kita pada baris 44 ini. Dan juga pada search menambahkan nama kita pada baris 32. Nah, kita lihat untuk yang kustomisasi GUI setelah itu. Nah, setelah kita mengubah file pada directory template sesuai kebutuhan, tambahkan atribut generators pada main local.php. Nah, dengan menyesuaikan dengan baris ini, kode program ini, kita bisa menyetingnya pada aplikasi front end kita, kemudian ke config, kemudian ke main local. Nah, jika belum ada, tambahkan baris program ini ke dalam config modules key, generator, kemudian CRUD, class, templates. Nah, myCRUD ini adalah nama templatesnya, dan ini adalah directory di mana template kita berada. Seperti ini. Nah, hal ini akan berpengaruh ketika kita ingin membuat CRUD generator dan model generator. Untuk hasil dari kustomisasi GUI atau template ini adalah kita ke models, ke item. Nah, bisa dilihat bahwa nama kita sekarang sudah ada pada model item. Jadi seperti itu. Yang kedua, pada database untuk aplikasi MyMart, buat tabel item kategori dan item dengan struktur seperti pada gambar di samping kanan atas. Nah, untuk membuatnya kita ke localhost php myadmin, kemudian membuat tabel item dan item kategori. Untuk itemnya seperti ini, ada kolomnya. Item itu ada ID, name, price, kategori dengan tipe data integer, varchar, integer. Di sini saya sudah membuatnya. ID integer, name varchar, price int, kategori ID int. Begitu juga dengan item kategori. Ada ID, name, parent kategori dengan tipe data int, varchar int.
ID name parent kategori, int varchar ledger. Nah, setelah itu untuk relasinya juga sudah saya buat. Kita bisa mengeceknya pada tab designer dan bisa dilihat bahwa item kategori sudah berelasi dengan item pada atribut ID dan kategori ID. Oke. Selanjutnya, dengan menggunakan key, buat model untuk kedua tabel di atas dan buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Nah, kita coba untuk membuat model generatornya. Nah, buat teman-teman bisa mengakses localhost mymart frontend web key, kemudian model generator, kemudian tabel name-nya apa? Item atau item kategori. Model class name-nya juga item, kemudian frontend, kemudian kita. Nah, untuk membuatnya kita code template-nya bukan di default lagi, melainkan di my model atau template yang sudah kita buat sendiri. Kemudian kita preview. Nah, bisa dilihat di sini ada override di mana sudah ada item.php yang sudah dibuat sebelumnya. Begitu juga dengan yang CRUD untuk kedua tabel juga sudah dilakukan. Nah, untuk mengeceknya bisa dicek di sini. Untuk modelnya bisa kita buka folder front end, kemudian di directory model. Di sini ada item.php dan item kategori.php. Kemudian yang CRUD-nya itu juga ada di controller. Ada item controller, ada item kategori controller. Kemudian di view ini juga item, ada directory item yang berisi CRUD seperti ini, dan item kategori juga seperti itu. Selanjutnya untuk yang 4, gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 ini untuk mengisikan beberapa data pada item kategori dan item. Nah, di sini kita juga diminta untuk membuat datanya pada aplikasi kita. Nah, caranya kita langsung menuju ke aplikasi. Nah, item kategori itu kita ke item kategori. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah membuat 3 item kategori. Nah, untuk membuat item kategorinya bisa mengeklik create item kategori, kemudian mengisi nama dan parent kategorinya. Namanya apa, parent kategorinya itu nomor apa. Nah, untuk memvalidasinya kita bisa mengecek ke database. Kita cek ke item kategori. Nah, ternyata di sini juga sudah ada datanya sesuai yang kita inputkan pada item kategori yang ada di sini. Begitu juga dengan item. Di sini saya juga sudah membuat item-itemnya, ada namanya, kemudian ID-nya ini auto increment, kemudian harganya berapa, kategori ID-nya berapa. Kita juga bisa mengeceknya di database apakah data yang kita inputkan sudah masuk atau belum. Nah, bisa dilihat di sini juga sudah tercatat datanya yang sudah kita inputkan di items di aplikasi kita. Oke. Selanjutnya, mengaktifkan pretty URL pada aplikasi Anda. Nah, untuk langkah pretty URL-nya
kita buka file web.php pada aplikasi kita. Di sini aplikasi yang saya maksud adalah backend dan frontend. Kita coba ke frontend, kemudian ke config. Ya. Kemudian kita ke main.php. Nah, pada komponen bisa kita scroll. Di sini ada URL manager. Dan ini nah, dan ini silakan di uncomment. Nah, kita juga harus membuat file .htaccess di dalam directory web. Kita lihat, saya sudah membuatnya .htaccess dengan isi filenya seperti ini. Begitu juga dengan yang di backend. Di dalam config kita ke main. Nah, caranya sama, menguncomment URL manager. Kemudian di web, directory web kita menambahkan .htaccess seperti ini. Nah, untuk uji cobanya sendiri, sebenarnya saya sudah menguji cobakannya tadi dengan adanya URL ini. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengetikkan URL yang panjang dan kompleks seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada praktikum working with Gi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.